Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Gifarin Rohman. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara penggunaan SPSS dalam metode analisis conjoin. Oke, langkah pertama yakni buka Explore pada file Explore pada laptop Anda. Lalu Anda cari local disk C atau local disk D, terserah Anda mau menyimpan filenya di mana. Nah, saya pilih local disk C. Nah, setelah itu Anda buat file baru dengan nama latihan analisis conjoin atau analisis conjoin juga bisa. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, beginilah tampilan aplikasi SPSS-nya. Langkah selanjutnya yakni kita klik data. Anda klik data, lalu Anda cari orthogonal design. Nah, pada orthogonal design ini terdapat dua, yakni generate dan display. Kita klik yang generate. Nah, di sini kan terdapat faktor name dan label name. Faktor name itu diisi dengan atribut yang sudah Anda catat. Semisal di sini ada atribut rasa ya, rasa. Nah, faktor labelnya itu apa? Rasa, kebab, frozen. Nah, ini lalu Anda klik add. Yang kedua yakni harga. Untuk harga itu faktor labelnya harga, kebab, frozen. Lalu kita klik add. Yang ketiga yakni bahan. Nah, bahan di sini yakni bahan, kemasan, kebab, frozen. Nah, ini. Lalu kita klik add. Oke. Klik add. Nah, setelah itu kita menentukan level atribut. Bagaimana caranya? Nah, Anda klik pada tulisan rasa atau pada tulisan harga atau pada tulisan bahan kemasan. Nah, sini kita klik atributnya, maksud saya gitu. Kita klik atributnya, lalu kita klik define value. Nah, pada define value itu terdapat dua kolom atau dua baris ya. Ada value dan ada label. Value itu apa? Kita isi dengan kodenya, misalnya 1. Terus yang kedua itu 2 dan 3. Yang pertama itu pada label rasa, mohon maaf, label rasa itu labelnya itu kita isi dengan rasa pedas. Yang kedua original. Oke, yang ketiga yakni keju mozzarella. Oke. Setelah itu kita klik continue. Nah, pada atribut harga juga seperti itu. Define value, value-nya kita tulis 1, 2, 3. Nah, untuk labelnya itu kita isi dengan 7.500, terus 10.000 dan 12.000. Oke,
maaf, 12.000. Oke. 12.000 ya. Oke. Lalu kita klik continue. Pada bahan kemasan juga begitu, kita mohon maaf, bahan kemasan juga gitu, kita klik define value, lalu kita klik value 1, kita beri kode dulu ya, 1, 2, dan 3. Mohon maaf, tipe 2 dan 3. Nah, labelnya itu kita isi dengan plastik, terus kontainer plastik, wadah plastik. Ya, for your information bahwa pada produk-produk kebab itu biasanya itu menggunakan wadah-wadah plastik seperti wadah seperti kayak tupperware plastik gitu. Kebanyakan menggunakan seperti itu. Yang ketiga yakni vakum, plastik vakum, plastik vakum, plastik vakum itu seperti kemasan pada sosis yang dijual di supermarket. Oke, kita klik continue. Setelah itu, setelah selesai memberikan level atribut, kita langkah selanjutnya yakni kita klik create new data. Nah, di sini kita akan menyimpan file atribut ini tadi ya, atribut dan level atribut at. Oke, kita cari kita cari pada local disk C tadi ya, local disk C, dan kita cari yang latihan analisis conjoin. Nah, ini kita klik. Sebentar. Kita beri nama filenya dengan stimuli kebab frozen. Nah, lalu kita save. Nah, kita lihat terlebih dahulu di local disk C apakah sudah save di file analisis conjoin. Oh, ternyata belum di save. Oke. Oh, setelah kita pilih filenya tadi, itu ternyata pilih file. Nah, setelah muncul seperti ini, nah kita klik OK. Nah, kita cek lagi apakah sudah muncul pada file latihan analisis conjoin. Oh, ternyata sudah muncul, berarti sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya yakni buka file yang sudah kita buat tadi, data yang sudah kita buat tadi. Nah, sini kan ada card, tulisan card ya. Card itu apa? Card itu jumlah stimuli. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa sih kok jumlah stimulinya berbeda dengan jumlah stimuli yang
seharusnya. Nah, stimuli yang ada di SPSS ini mengikuti stimuli yang ada di Excel, jadi jumlahnya berbeda dengan stimuli pada umumnya. Jadi stimuli yang seharusnya itu perkalian level atribut. Nah, pada level pada atribut rasa ini kan ada pedas, original, dan keju mozzarella. Ini terdapat 3 level atribut. Pada atribut harga itu ada 3 atribut, dan pada atribut bahan kemasan itu ada 3 atribut juga. Seharusnya kan 3 kali 3 kali 3, yakni 27. Nah, di sini kok 9, karena yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, mengikuti stimuli yang ada pada Excel. Nah, kita mengacu stimuli pada Excel atau stimuli yang ada di sini ya, di output SPSS. Langkah selanjutnya yakni coba kita detailkan apa stimuli-stimuli yang ada di sini. Oke. Kita buka terlebih dahulu file Excel ya. Kita buka file Excelnya. Oke, ini setelah kita buka file Excelnya, kita tulis di sini stimuli dan deskripsi stimuli. Stimulinya tadi kan ada 9 ya. Nah, maksud saya kita detailkan itu, kita coba deskripsikan satu-satu. Maksud dari stimuli ini apa? Di sini kan cuma ada angka. Nah, cobalah kita buat deskripsi atau kata-katanya. Nah, pada stimuli yang pertama ini kan ada pada rasa itu kan nomor 3. Nah, nomor 3 itu apa? Kita cek di catatan kita tadi. Nomor 3 bagian rasa keju mozzarella. Nah, untuk yang harga itu jatuh pada nomor 3. Nomor 3 itu berapa? 12.000. Nah, kita tulis di sini rasa keju mozzarella harga 12.000, dan pada atribut bahan itu nomor 1. Nomor 1 itu apa? Bahannya itu apa? Plastik. Nah, kita tulis plastik gitu. Begitupun juga nomor 2. Pada atribut rasa itu jatuh pada nomor 1. Nomor 1 itu apa? Pedas. Harganya berapa? Harganya jatuh pada yang nomor 2, 10.000, dan bahannya jatuh pada nomor 3, yakni plastik vakum. Nah, itu ditulis di sini di Excelnya itu. Dan begitupun nomor 3 sampai nomor 9. Stimuli yang ke-9. Langkah selanjutnya yakni kita meminta penilaian kepada konsumen atau kepada responden tentang stimuli ini, ke-9 stimuli ini kita meminta penilaian kepada responden. Setelah itu kita tabulasikan. Nah, cara mentabulasikannya itu gimana? Kita klik buat sheet baru. Kita di sini ditulisi responden P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. P1 sampai P9 itu apa? P1 sampai P9 itu stimulinya. Nah, untuk respondennya sendiri di ketentuan kan dicantumkan 5 responden. Nah, Anda itu bisa menggunakan skala Likert
atau bisa juga menggunakan ranking. Nah, ranking itu dari 1 sampai 9. Nah, misal 9 itu P9 itu adalah produk yang paling disukai. Nah, kalau 1 itu produk yang paling tidak disuka. Nah, seperti itu contohnya gitu. Oke, di sini saya kan sudah mendapatkan datanya ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita copy datanya itu, yang data tabulasi penilaian responden itu kita copy ya. Lalu kita buka lagi SPSS-nya. Kita buka data baru tanpa harus menghilangkan data stimulinya ini. Oke, caranya bagaimana untuk membuat file baru? Caranya itu di file, menu file. Sebentar ya. Menu file, lalu klik new. Setelah itu kita klik data. Nah, ini kan sudah. Lalu kita paste saja datanya di sini. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya yakni kan di atas ini masih tulisannya variabel var 00001 sampai 0010 ya. Nah, kita klik variabel view. Oke, yang pertama ini kita klik kita ganti dengan responden. Yang kedua ini P1, P2, P3. Mohon maaf. Ganti dengan P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan yang terakhir P9 ya. Oke. Oke, langkah selanjutnya yakni di save biar tidak hilang datanya ya. Untuk data penilaian responden. Nah, kita ganti di sini dengan tulisan penilaian responden kebab frozen ya. Lalu kita save. Oke, setelah kita save, kita cek apakah di tabel ini ada gitu. Nah, ternyata di tabel mohon maaf, kita cek di file ada atau tidak. Nah, ternyata di file ada. Oke, langkah selanjutnya yakni langkah yang paling dinanti-nantikan, yaitu langkah menganalisis conjoin. Nah,
dalam analisis conjoin kita ini tidak memanfaatkan menu yang ada di analyze ini, melainkan kita memanfaatkan menu sintak. Nah, caranya bagaimana? Kita klik file, klik new, lalu kita klik sintak, SYNTAX, syntax. Oke, langkah selanjutnya yakni masukkan kode analisis conjoin. Nah, ini kodenya. Nah, kode ini kita copy, lalu kita masukkan ke sintak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ctrl V. Coba sih. Error mana? Oke, setelah menulis atau mengganti nama-nama varian itu tadi, kita kembali ke data view. Kita cek apakah variannya sudah terganti. Ternyata sudah terganti dengan responden P1 sampai dengan P9. Nah, langkah selanjutnya yakni kita lakukan plan analisis. Nah, langkahnya gimana? Klik file, klik new, klik sintak. Nah, nanti setelah klik sintak, nah ini laman sintaknya ya. Nah, setelah itu kalian tulis kode untuk conjoin. Kodenya itu apa? Conjoin spasi plan sama dengan di tab ya, di tab tanda petik C titik 2 garis miringnya ke arah kiri, latihan analisis conjoin, garis miring kiri, stimuli kebab frozen.shaft tanda petik. Seperti itu contohnya. Nah, kalian bisa melihat, Anda bisa melihat, nah seperti ini kode untuk analisis conjoin. Sebagai catatan buat Anda bahwa dalam menulis ini tidak boleh ada yang salah. Kalau ada yang salah, maka datanya tidak bisa di-run oleh SPSS. Datanya harus benar. Untuk penamaan filenya ini juga harus sama dengan penamaan file yang ada di file explorer kalian atau di data kalian ya. Terus untuk yang sebelah sini itu sebelahnya latihan analisis conjoin ini itu stimulinya. Untuk yang di data sebelahnya latihan analisis conjoin itu penilaian responden yang Anda buat sebelumnya.
Yang skor ini, nah, yang skor ini merupakan penilaian dari responden. Jadi P1 hingga P9. Skor ini stimulinya. Mohon maaf, skor ini stimulinya. P1 hingga P9. Itu juga diperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. P besar 1 tanda spasi, tu-nya besar, P9. Kalau P yang ada di data Anda itu kecil, maka menggunakan huruf kecil. Kebetulan P yang ada di data saya menggunakan huruf besar. Jika di data Anda, jadi sesuaikan dengan data Anda. Lalu subjek ini Anda tulis responden. Lalu factors ini Anda tulis atributnya. Atributnya cari di mana? Cari di stimulinya. Nah, di sini kan ada tulisan rasa, harga, bahan ya. Ini harus sesuai. Tulisannya harus sesuai. Kalau nggak sesuai, nggak bisa di-run. Gitu. Oke. Setelah dicek atau Anda cek semua kode atau semua tulisan yang ada di kode itu sudah benar dan Anda sudah yakin, maka klik run dan klik all. Nah, setelah itu nanti munculnya seperti ini. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Ada tabel-tabelnya. Jika nanti munculnya tidak muncul tabel, maka ada kesalahan di kode Anda. Perlu Anda teliti lagi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part 2 itu tentang cara analisis, cara membaca tabel-tabel ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.